اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وأصحابه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, Satis yang saya muliakan dan yang saya cintai dan Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, adalah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah sembari beriktikaf di rumah Allah. Karena kan banyak di antara saudara-saudara kita tidak diberikan kesempatan tersebut oleh Allah dikarenakan mereka menyibukkan diri dengan pekerjaan mereka. Ada di antara saudara-saudara kita pada saat subuh hari ini mereka sudah berjibaku dengan pekerjaan mereka sehingga mereka tidak bisa menikmati nikmatnya salat subuh berjamaah. Ini adalah salah satu nikmat yang masih hari ini kita dapatkan pada saat kerjaan yang diberikan ini tidak membuat kita lalai dengan Allah. Maka oleh sebab itu senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena kan pada saat kita bersyukur maka kita akan bahagia. Bukan menunggu bahagia untuk bersyukur, tapi bersyukurlah akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Tidak ada satupun yang tidak disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasul menjelaskan secara detail bagaimana tatanan kehidupan ini sehingga kendati seseorang itu berjalan di kegelapan malam, maka dia itu akan terang benderang kalau seandainya dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW agar tumbuh rasa cinta di dalam jiwa kita kepada beliau sehingga nanti pada saat kita dibangkitkan, pada saat ibu kita akan melarikan diri dari kita, pada saat kita akan meninggalkan orang tua kita dan semua akan kocar-kacir, hanya akan mencari satu sosok, yaitu sosok baginda Rasulullah SAW. Sehingga apa? Kita semua akan meminta syafaat beliau. Semua kita akan meminta kepada beliau untuk disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan beliau tersebut. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan beliau tersebut dan akan diberikan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa saja yang harus kita lakukan dan yang kita lakukan itu adalah merupakan jalan yang terjal. Di sini Allah mengingatkan kepada kita semuanya, yaitu di antara pekerjaan yang memang harus kita tempuh itu adalah memberikan makanan kepada orang fakir dan miskin, dan kemudian Allah menjelaskan bahwasanya berwasiat kepada kebaikan dan berwasiat kepada orang yang terdekat, saling menyemangati dan saling menasihati. Ini merupakan di antara apa yang harus kita lakukan untuk sesama umat Islam. Insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kita akan menyambung dua ayat terakhir dari surat Al-Balad di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah 'alaihim narun muqsadah. Dua ayat ini menjelaskan kepada kita rangkaian dari kegiatan yang memang dilakukan oleh orang-orang mukmin terdahulu, di mana pada saat seseorang tersebut melakukan kebaikan-kebaikan, maka orang-orang yang melakukan kebaikan mereka akan digolongkan oleh Allah dengan ashabul maimanah. Kata-kata maimanah itu merupakan muf'alatun lil makanin ma'khuzatun min fi'li yamanah, yaitu diambil dari fi'il yamin, yaitu dari kata-kata
Semua perbuatan yang baik itu akan diidentikan dengan kata-kata kanan. Bahkan dalam bahasa Inggris pun kata-kata yang baik itu disebut dengan kata-kata yang kanan, itu disebut dengan kata-kata yang baik. Bahasa Inggris kanan itu adalah right. Kalau right itu adalah benar. Nah, sedangkan kiri itu adalah left. Jadi sesuatu yang memang tidak baik itu disebut juga dengan kiri. Al-Quran juga menyampaikan dan mengajarkan kepada kita hal yang lebih dahsyat. Semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tadi, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, siapa saja di antara mereka yang menaki jalan yang terjal, orang yang melakukan memberikan makan kepada fakir miskin, watawassaw bil sabri watawassaw bil marhamah, mereka itu saling mengingatkan kepada kesabaran dan mengingatkan kepada kerabatnya secara baik. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang baik. Pekerjaan-pekerjaan yang baik tersebut akan dikategorikan, digolongkan oleh Allah ke dalam ashabul maimanah. Nah, di sini dijelaskan siapa saja yang menjadi ashabul maimanah. Wasummiya ahlul jannah. Imam Ibnu Ashur menjelaskan pada saat disebutkan ashabul maimanah tersebut itu adalah penghuni surga. Kenapa? Karena pada saat seseorang dia mendapatkan buku catatannya dari sebelah kanan, maka dia akan dikategorikan dengan penghuni surga. Lama mendapatkan buku catatan itu lama. Bayangkan ini suasana yang akan kita alami semua. Manusia hari ini berjumlah 7 miliar. Ini hari ini tahun 2020. Bayangkan kalau mulai dari Nabi Adam sampai dengan hari ini, berapa miliar manusia. Dan semua mereka itu akan antri untuk mendapatkan buku catatan. Dan kita akan dipanggil satu persatu, dibacakan rapor kehidupan kita. Nah, pada saat seseorang itu diberikan buku catatan dari sisi tangan kanan, maka ini adalah sebuah keberkahan yang sangat luar biasa. Sehingga di dalam ayat-ayat yang nanti mengatakan ini dhanantu anni mulaqin hisabiyah, bahwasanya aku sudah prediksi dulu waktu saat hidup di dunia aku akan mendapatkan hal seperti ini. Kenapa? Karena kita yakin. Kenapa kita mau duduk subuh di sini? Karena nanti pada saat nanti dihisab kita akan hitung semua kebaikan. Maka kita meyakini hal tersebut. Nah, pada saat kita digolongkan ke dalam ahlul jannah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Waqiah, Bismillahirrahmanirrahim. Ashabul maimanah wa ashabul yamin. Ini adalah kategori dan penamaan terhadap penghuni surga. Ashabul maimanah wa ashabul yamin. Wa summiya ahlun nar, dan disebut juga dengan penghuni neraka sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini. Walladzina kafaru bi ayatina, dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, hum ashabul masy'amah. Mereka itu adalah golongan yang kiri. Alaihim naum salat, dan bagi mereka api neraka yang mendekat. Nah, di sini disebutkan bahwasanya ashabul masy'amah itu adalah terhadap orang-orang penghuni neraka sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini. Ulaika ashabul masy'amah, hum ashabul masy'amah, ay hum mahqurun. Dzalika kinayatun mabniyatun 'ala 'urufil 'arab yawma idzin fi majalisihim. Kenapa dikatakan dengan masy'amah? Ini merupakan sebuah kondisi yang memang sangat dibenci oleh orang-orang jahiliyah. Sehingga apa? Diungkapkan dengan kata-kata masy'amah tersebut agar apa? Agar orang-orang Arab jahiliyah itu mengetahui langsung, mendapatkan feel-nya langsung, bisa tersentuh perasaannya dengan ungkapan tersebut. Pada saat dikatakan masy'amah, orang-orang Arab itu paling benci dengan ungkapan tersebut, paling tidak suka dengan ungkapan tersebut. Wadhamiru
fasil fi qawlihi hum ashabul masy'amah liquwwatil hukm wa lisanil qas. Ini menunjukkan ada dhamir, ada kata pengganti di sini menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwasanya li taqwiyatul hukm, untuk menunjukkan kekuatan hukum terhadap orang-orang yang melanggar. Siapapun yang melanggar itu tidak ada dispensasi. Kenapa? Karena siksaan hari akhirat itu sungguh dahsyat. Nah, dua hal ini merupakan sebuah ungkapan yang memang harus menjadi renungan bagi kita semuanya, Bapak Ibu jemaah. Al-Quran mengingatkan kita dengan dua golongan, ashabul maimanah dengan ashabul masy'amah. Maka pada saat kita mempersiapkan diri kita, generasi kita sebagai ashabul maimanah, maka ini yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Ajak, bawa anak-anak kita ke masjid pada saat dia masih hidup. Kenapa? Karena kelak pada saat kita sudah tidak lagi bisa hadir ke masjid, maka mereka lah yang akan menggantikan semua amal-amal soleh kita. Sehingga apa? Posisi anak itu adalah amal terbaik yang dimiliki oleh orang tua. Itu yang harus kita tanamkan. Kalau seandainya anak tidak menjadi amal terbaik yang dimiliki oleh orang tua, maka sungguh kasihan seseorang itu punya anak. Maka tidak ada fungsinya. Yakinilah bahwasanya apa yang paling diharapkan oleh orang tua itu adalah pada saat seorang anak mengandalkan tangannya, meminta ampun kepada Allah untuk orang tua. Banyak kejadian, dan ini baru kejadian kemarin pada saat saya sidangkan mahasiswa ujian akhir. Dia ternyata orang tuanya pisah sama orang tua. Dia ditinggalin sama ayahnya, ibunya pisah. Sehingga pada saat sidang itu saya tanyakan, ada telepon ayah? Tidak. Kenapa? Bahkan sudah lama saya tidak komunikasi sama ayah. Saya bilang, nah, kamu bisa lahir ke dunia ini dikarenakan ada ayahmu. Tidak mungkin kamu bisa lahir sini kalau tidak ada ayah. Sekarang telepon ayah, minta maaf. Karena kenapa? Kebencian dia. Dia benci terhadap ayahnya, tidak mau menafkahinya, tidak mau open terhadap ibunya, meninggalkan ibunya. Saya bilang, apapun kejadian, apapun kesalahan dia adalah ayah kamu. Minta maaf kepada ayah. Kalau seandainya dia jahat, pada saat kamu masih bayi dibunuh sah, kamu tidak mengenal Allah, kamu tidak bisa menyembah Allah, kamu tidak bisa bermunajat kepada Allah. Saya bilang seperti itu. Maka anak itu adalah sebagai amal terbaik yang dimiliki oleh Allah. Apapun kesalahan orang tua itu akan dihisab oleh Allah. Urusan kita sama orang tua harus baik. Bahkan di dalam Islam itu dijelaskan tidak ada amal yang tidak dibedakan antara mukmin dan kafir. Semua akan dibedakan. Begitu dia kafir maka tidak dihitung amalnya. Berbeda dengan berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua, mau kafir orang tua itu, tetap kita harus berbakti kepada orang tua. Tetap harus berbuat baik kepada orang tua. Agar apa? Agar kita termasuk di dalam ashabul maimanah. Agar kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang kaya. Ini adalah bagaimana kita mengupayakan diri kita agar kita termasuk dalam golongan kanan. Dan ini yang harus kita upayakan. Nah, bagaimana dengan ashabul masy'amah? Sesuatu yang memang kita tidak sukai. Kemaksiatan itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, adalah sesuatu yang memang tidak disukai secara fitrah manusia. Secara tabiat, orang melakukan kemaksiatan itu tidak suka. Kalau tidak percaya, boleh dilihat nanti. Kami pada saat di pondok dulu itu dilarang merokok. Tapi pada saat merokok pertama, itu jantungnya benar-benar luar biasa. Kenapa? Karena sesuatu yang dilarang. Tapi begitu dilanggar, satu titik hitam tadi itu menjadi hitam yang banyak, sehingga tertutupi fitrah yang suci kita, hati kita yang suci tadi tertutupi. Apa yang terjadi pada saat seseorang sudah biasa mabukan? Dia akan berdebar jantungnya pada saat dia tidak mabuk lagi. Kok nggak mabuk nih? Jadi susah dia. Kenapa? Karena hatinya sudah mabuk. Tapi begitu dia baru pertama melakukan
mabuk, maka dia berdebar luar biasa jatuhnya. Kenapa? Karena dia tidak diterima. Ini yang dinamakan dengan masya'ah. Sesuatu yang memang dibenci, sesuatu yang memang tidak disukai, sehingga perbuatan tersebut itu memang akan mengakibatkan berbagai macam dampak. Pada saat Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan syariatnya, baik syariat untuk melaksanakan perintah ataupun meninggalkan larangan, maka itu adalah terbaik bagi kehidupan kita. Boleh dilihat nanti apa dampaknya apabila seseorang konsumsi alkohol. Banyak orang yang mengatakan, Ustaz, bagaimana dengan kondisi yang dingin? Apakah kita harus bisa mengantisipasi dengan alkohol? Saya katakan tubuh manusia itu diciptakan oleh Allah luar biasa. Terbukti misalnya, pada saat saya berada di Inggris, kita kan tubuhnya tubuh tropis. Tubuh Indonesia itu tubuh tropis, tapi begitu kita berada di tempat yang dingin, ternyata tubuh kita bisa menyesuaikan suhunya. Bayangkan kalau di sana 0 derajat Celcius itu masih biasa. Kalau seandainya kita tidak melengkapi dengan pakaian yang lengkap, maka begitu kita jalan di luar akan tumbang, begitulah dinginnya. Maka apa yang harus kita lakukan ini adalah bagaimana kita menghindari diri kita dari berbagai macam kemaksiatan. Kemaksiatan mabuk-mabukan itu akan berdampak terhadap tubuh kita, akan berdampak terhadap kesehatan kita. Orang paling banyak kanker itu adalah orang yang tidak mau melaksanakan syariat Allah. Bahkan pada wanita pun ya, terjadi penyakit-penyakit itu pada saat mereka tidak mau melaksanakan syariat Allah. Dalam Al-Quran dilarang untuk berhubungan badan pada saat seorang wanita itu haid. Dan apa yang terjadi? Kanker yang dialami oleh wanita karena mereka melakukan hubungan pada saat sedang haid. Berbagai macam penyakit itu akan berdampak terhadap tubuh kita pada saat kita melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah. Kenapa Allah menetapkan aturan tersebut? Kenapa Allah memperlakukan syariat tersebut? Agar hidup kita aman sentosa, agar tubuh kita terjaga. Bayangkan Allah memberikan kepada kita tubuh yang sehat, dan kita harus mengembalikan kepada Allah dalam keadaan sehat. Ini adalah amanah terbesar yang kita miliki hari ini. Jangan sampai kita diberikan tubuh yang sehat, begitu kita kembalikan kepada Allah dalam keadaan tidak sempurna lagi. Mohon maaf, misalnya jantung sudah dipasang ring, kaki sudah dipotong dikarenakan gula, mata sudah tidak nampak lagi. Maka ini perlu kita menjalankan syariat Allah agar kita tidak termasuk di dalam golongan masya'ah, yaitu golongan yang dibenci, sehingga mereka itu adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa jumlah alaihim narun muqsadah badal istimal min jumlah hum ashabul masya'ah. Alaihim narun muqsadah itu merupakan ganti daripada hum ashabul masya'ah, yaitu orang-orang yang akan disiksa dalam api neraka. Yang menggerakkan tersebut adalah orang-orang yang berada di golongan yang kiri. Semoga 3 ayat terakhir ini menutupi pembahasan kita tafsir Ibnu Ashur, At-Tahrir wa Tanwir, sehingga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan yang paling penting dihafal. 3 ayat ini tidak akan susah karena kita bahas minggu 3 ayat, 2 ayat. Sehingga begitu kita selesai membahas tafsir ini dan kita sudah hafal dan sudah mengerti apa maknanya dan mentadabburi maknanya. Semoga ini bermanfaat bagi diri saya dan kepada jemaah semuanya. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.